Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lumba. Saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416750. Kelas manajemen pagi C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan membacakan UTS Perilaku Organisasi. Yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi. Jelaskan alasan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Alasannya sangat penting mempelajari perilaku organisasi adalah memahami yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, apa perlunya memahami aspek manusia dalam organisasi, dan sebutkan faktor penyebab perbedaan perilaku organisasi. Maksud saya perilaku individu dan perilaku organisasi. Penyebabnya, perilaku individu dalam organisasi adalah ciri-ciri biologis, mencakup umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah atau banyaknya tanggung jawab atau tanggungan, masa kerja. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, kemampuan. Yang keempat, pembelajaran atau belajar. Yang kelima, sikap. Yang keenam, persepsi. Yang ketujuh, kepuasan kerja. Yang kedelapan, stres. Baik, saya akan melanjutkan di pertanyaan yang ketiga. Nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota himpunan mahasiswa, manajemen, dan jelaskan alasan dari jawaban tersebut. Baik, dari jawaban saya adalah nilai yang harus dibangun dalam himpunan mahasiswa, manajemen adalah memotivasi yang perlu ditingkatkan karena banyak di antara kita yang kadang ketika pagi hari seperti lelah untuk bangun dan masih mengantuk untuk belajar. Ya mungkin karena keenakan tidur kali ya, atau mimpinya indah jadi malas untuk bangun pagi. Jadi kebanyakan di dalam kuliah pagi, di situ kebanyakan mahasiswa memiliki kecenderungan di dalam dirinya sendiri, yaitu ada rasa malas, ada rasa keenakan tidur, jadi rasa ingin kuliahnya jadi sangat-sangat berkurang. Di situ sangat menjadi efek negatif bagi mahasiswa. Baik, yang keempat, salah satu faktor yang paling penting dalam suatu organisasi adalah komunikasi yang dibangun antara anggota organisasi. Komunikasi apa saja yang Anda bangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota organisasi? Sebutkan organisasi yang Anda ikuti dan bagaimana bentuk organisasinya. Faktor apa saja yang membuat gagalnya suatu komunikasi? Baik, jawaban saya
Saya bergabung di Persatuan Mahasiswa Katolik dalam kampus saya. Saya berkomunikasi dengan sangat terbuka. Di situ, di dalam organisasi tersebut, saya memiliki banyak pengetahuan-pengetahuan yang belum pernah saya ketahui di luar sana. Jadi di dalam suatu organisasi tersebut saya sangat bangga. Gimana saya tidak bangga? Di situ saya sangat bisa berpikir lebih jauh lagi tentang suatu organisasi. Karena di sini saya tahu pentingnya organisasi dalam hidup adalah adanya kerjasama, adanya kemampuan untuk memberi satu pendapat, dan di situ kita bisa menjadikan suatu organisasi adalah tempat di mana kita menjalin suatu hubungan antara sesama, di mana dulunya tidak kenal, dan di situ kita bisa mengenal satu sama lain. Meskipun kita tidak memiliki ciri khas yang sama, di dalam organisasi kita bisa mencari sesuatu yang berbeda-beda tapi bisa satu, yaitu di dalam keagamaan, di dalam suatu organisasi-organisasi lain. Di situ tidak ada yang bernama pemandangan masalah keagamaan, di mana di dalam organisasi-organisasi yang kita jalani kita sangat-sangat disatukan dalam suatu kerjasama yang sangat penting bagi diri kita maupun orang lain. Dan di situ juga kita mengetahui bahwa kampus kita sangat-sangat penting dan sangat-sangat memiliki suatu tempat yang sangat-sangat indah, di mana kita bisa menjadikan tempat tersebut sebagai tempat dilakukannya suatu organisasi. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu pertanyaan kelima. Jelaskan unsur-unsur pokok organisasi. Di sini pendapat saya ada 6 unsur pokok organisasi. Yang pertama, personil atau anggota organisasi. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tujuan bersama. Yang keempat, peralatan. Yang kelima, lingkungan. Dan yang keenam, sumber daya alam. Baik, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keenam. Apa judul dari video tersebut? Dari video yang Bapak bagikan dapat saya simpulkan dan dapat saya dengar dan saya bacakan. Baik, yang pertama yaitu mengenal suatu perilaku organisasi. Yang kedua, siapa nama dosen yang berbicara dalam video tersebut? Dan dari mana dosen tersebut berasal? Ya, nama dosen tersebut yaitu Ratih Purbasari. Beliau dosen dari Administrasi Bisnis ART. Yang ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Jawabannya, pengertian organisasi, pentingnya studi organisasi, perilaku organisasi perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner. Yang keempat, ruang lingkup perilaku organisasi. Baik, saya akan membacakan yang keempat. Apa yang dapat Anda peroleh dalam
atau dari menonton video tersebut. Baik, yang dapat saya peroleh yaitu saya bisa mendapatkan suatu ilmu tentang sebuah perilaku organisasi, di mana dalamnya terdapat sebuah organisasi yang terbentuk dan kita saling mengenal dalam organisasi tersebut. Di situ dapat disimpulkan bahwa di mana di dalam suatu perilaku organisasi kita bisa membentuk suatu organisasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan, yaitu dalam organisasi keagamaan. Tidak hanya keagamaan, kita juga banyak memiliki suatu organisasi, yaitu BEM-UPB, Himan, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa mencari suatu ilmu dan bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang berbeda fakultas, dan kita bisa menyatukan diri kita dengan setiap teman-teman yang kita ketemukan di organisasi tersebut. Jadi dari UTS yang Bapak bagikan, inilah yang dapat saya simpulkan atau saya paparkan dari dalam diri saya. Meskipun ada kata-kata atau kekurangan dari saya mohon maaf. Intinya di sini saya sudah berusaha dan memberi yang terbaik untuk Bapak. Apapun itu, intinya saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak. Baik, akhir kata saya ucapkan selamat malam, salam sehat, dan terima kasih kepada Bapak, yaitu Bapak dosen kami, dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Selamat malam Pak, terima kasih, salam sehat dari saya Pak Yosep Lumba.